Pada saat ini, seruling hijau juga menyadari bahwa Raja Xuanling ini, yang hanya ada dalam legenda di masa lalu, tidak diragukan lagi lebih kuat dari rumor. Segera setelah Raja Xuanling selesai berbicara, gelombang kematian langsung memenuhi jantung seruling hijau. Segera, banyak ular kecil dengan warna berbeda di tubuh seruling hijau menatap musuh di langit. Meskipun seruling hijau diadopsi oleh manusia, dia juga pernah mengunjungi orang ular dan mengetahui beberapa hal tentang orang ular. Hubungan antara orang ular dan keluarga kerajaan Xuanling seperti air dan api, dan pertarungan antara kedua belah pihak tidak dapat dihentikan. Tidak heran Raja Xuanling melihat ras manusia ular akan sangat marah. Bagaimanapun, Raja Xuanling melihat musuh. Raja Xuanling menyelesaikan kata-katanya, dan ki bertarung juga ditebas pada seruling hijau. Pukulan yang tampaknya biasa ini sebenarnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Jika gelombang ini mengenai seruling hijau, maka ujung seruling hijau pasti akan sangat menyedihkan. Jatuh di tempat. Bagaimanapun, ini adalah serangan dari pembangkit tenaga tingkat Dou di bintang 9, bahkan jika itu hanya pukulan biasa. Bang bang bang. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa seruling hijau mungkin jatuh di tempat, Chang Yu juga datang ke sampingnya dalam sekejap. Napasnya melonjak hingga batas, dan kemudian douki merah menyala juga menutupi seruling hijau, dan kemudian serangan Raja Xuanling yang tampaknya menakutkan juga lenyap. Tampaknya Chang Yu menerima pukulan dari Raja Xuanling, tetapi sebenarnya hanya Chang Yu yang tahu betapa menakutkannya kekuatan yang terkandung dalam serangan yang tampaknya acak oleh Raja Xuanling ini, dan kekuatan mengguncang tubuh Chang Yu. Juga sedikit mati rasa. Pertahanan melawan Raja Xuanling ternyata menggunakan hampir setengah dari energi dendam Chang Yu. Chang Yu, apa yang kamu lakukan? Ini adalah keluhan antara saya dan orang ular, apakah Anda ingin campur tangan? Raja Xuanling juga mendengus dingin, dengan nada tidak senang dalam suaranya. Hehe, tidak peduli bagaimana wanita ini di masa lalu, sekarang dia telah berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan poin dan memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan sekte, jadi karena wanita ini memutuskan untuk bergabung dengan paviliun kami, saya tentu ingin melindunginya. Chang Yu juga mendengus dingin. Mungkinkah Anda tidak tahu tentang perselisihan antara keluarga kerajaan Xuanling saya dan orang ular? Raja Xuanling juga berteriak dengan marah. Jelas, Chang Yu ini bersikeras untuk melindungi seruling hijau. Bahkan jika dia tidak berdaya, bagaimanapun juga, itu terkait dengan dua sekte. Bagaimana jika kamu tahu, kamu bisa memeriksa detail seruling hijau ini. Meskipun benar bahwa dia adalah orang ular, dia telah hidup dengan manusia sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah menyakiti manusia. Mungkinkah ini disamakan dengan orang ular? Jika itu masalahnya, apa perbedaan antara sekte Super Xuantian kita dengan iblis dan hantu? Chang Yu juga tahu bahwa dia jelas bukan lawan dari Raja Xuanling. Hehehe, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu hanyalah puncak Dou di bintang 7 yang bisa meneriakiku? Raja Xuanling juga melambaikan tangannya, dan kemudian berkata dengan santai, jelas dia tidak menganggapnya serius. Kalau begitu, kamu bisa mencobanya, kata Chang Yu dingin, dengan nada tegas dalam suaranya. Jelas, jika Raja Xuanling menyerang, Chang Yu hanya bisa menggunakan pilihan terakhir. Para pendatang baru yang bergabung dengan Paviliun Dupa. Pada saat ini, Raja Xuanling juga mengerutkan kening. Dari suara tegas Chang Yu, Raja Xuanling tidak sulit untuk mendengar bahwa Chang Yu bertekad untuk melindungi seruling hijau hari ini, bahkan jika dia bersikeras melakukannya. Hasilnya akan melibatkan dua sekte, dan ketika saatnya tiba, mungkin kedua kekuatan akan saling berhadapan, yang bukan ingin dilihat oleh Raja Xuanling. Meskipun hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Paviliun Dupa Pembakaran tidak terlalu baik, jika mereka ingin melahap Paviliun Dupa Pembakaran, itu akan melukai mereka, dan selain Paviliun Dupa Pembakaran, ada 8 sekte super yang sedang mengincar mereka, jadi Raja Xuanling sedikit merenung. Kalian berdua, tenanglah. Hari ini adalah tentang pemilihan sekte oleh murid baru. Jika Anda memiliki keluhan pribadi, Anda harus mengesampingkannya terlebih dahulu. Melihat ini, pembangkit tenaga Wan Jianmen juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera berdiri dan berkata. Dengan munculnya pembangkit tenaga Wan Jianmen, Raja Xuanling dan Chang Yu juga mendengus dingin, dan kemudian langsung kembali ke tempat mereka berada. Jelas, Wan Jianmen, pemimpin 9 sekte super.
Benar-benar melakukannya terhadap saya. Sialan Changyu, aku ingin kamu mati. Raja Xuanling juga berkata diam-diam. Salomo yang kuat di sampingnya juga perlahan mengatakan sesuatu ke telinga Raja Xuanling, dan ekspresi Raja Xuanling sedikit berubah. Terima kasih, senior. Seruling hijau juga berterima kasih kepada Changyu, dan kemudian membungkuk sedikit kepada Changyu. Tidak apa-apa, seperti yang seharusnya. Ayo pergi. Setelah berbicara, Changyu ingin mengambil seruling hijau, tetapi menemukan bahwa seruling hijau sedang melihat seseorang di tanah. Pria itu, dengan penggaris berat di punggungnya, memancarkan aura. Kenapa kamu memiliki aura yang sama denganku? Seruling hijau juga berkata sedikit. Tetapi yang perlu kamu ketahui adalah bahwa aku jelas bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Xiao Yan juga berkata dengan ringan. Karena seruling hijau ini memiliki kekuatan garis keturunan Medusa, fluktuasi di tubuhnya sekarang memiliki penjelasan yang masuk akal. Terlebih lagi, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa Cailin sepertinya berada di Xuantian, karena Xiao Yan mengetahui bahwa Soul Jade, yang tidak bergerak, sebenarnya bergerak setelah mendekati Xuantian. Seruling hijau ini memiliki garis keturunan Medusa, mungkin dia tahu sesuatu. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk bertanya padanya dengan hati-hati. Dia bergabung dengan paviliun dupa pembakaran itu akan jauh lebih nyaman di masa depan. Xiao Yan tersenyum pada seruling hijau setelah dia selesai berbicara. Melihat hal ini, seruling hijau mengangguk, sebenarnya sudah memiliki jawaban di hatinya sebelumnya, jadi dia bertanya pada Xiao Yan hanya untuk memastikan. Jika Xiao Yan benar-benar membunuh keluarga kerajaan Medusa mereka dan menelan kekuatan garis keturunan mereka, fluktuasi garis keturunan pasti tidak akan begitu tenang. Lalu dia juga tersenyum pada Xiao Yan, aku akan menunggumu di paviliun dupa pembakaran. Setelah berbicara, dia juga melintas, dan kemudian pergi ke belakang Changyu. Ketika Changyu mendengar kata-kata itu, dia juga tersenyum pada seruling hijau. Jika Xiao Yan ini benar-benar bergabung dengan paviliun dupa pembakaran, maka mereka pasti akan percaya diri dalam kompetisi sekte berikutnya. Orang-orang ular sialan. Raja Xuanling mengangkat alisnya ketika seruling hijau mengucapkan kata-kata itu kepada Xiao Yan. Xiao Yan ini adalah juara kompetisi perebutan poin ini. Meskipun Raja Xuanling tidak percaya bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Hantu Kembar dalam keadaan terluka, dia harus memperhatikannya. Sepertinya sudah waktunya untuk menghabiskan darah. Kali ini, kamu tidak aman di paviliun dupa pembakaran, orang kuat Solomon juga berkata. Xiao Yan, sekte mana yang ingin kamu ikuti? Raja Xuanling berkata. Saat suara Raja Xuanling jatuh, dia juga menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Seperti yang kita semua tahu, tempat pertama di setiap kompetisi perampasan poin, tidak peduli sekte mana yang bergabung, pencapaian masa depan tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, pilihan Xiao Yan ini pasti akan membuat semua sekte peduli. Terkadang, beberapa sekte akan memenangkan Xiao Yan dengan segala cara, dan menawarkan harga yang cukup menggiurkan. Hei, jangan terlalu sibuk menyetujui. Lagi pula, kamu adalah pemain nomor 1 dalam kompetisi perebutan poin ini. Mengapa kita tidak memberikan sumber daya dari sekte kita masing-masing dan membiarkan mereka memilih? Orang kuat Solomon juga berkata perlahan. Ini, Xiao Yan baru saja akan berbicara, tetapi bingung dengan adegan yang tiba-tiba ini. Hei, itu normal, ini adalah perawatan pertamamu. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia juga menoleh untuk melihat Mu Yingying. Jika Xiao Yan tidak membalikkan keadaan, maka juaranya adalah Mu Yingying. Aku tidak tertarik. Mu Yingying juga memperhatikan tatapan Mu Feng, dan segera mengangkat bahu acuh tak acuh. Begitukah? Xiao Yan juga tertawa. Meskipun dia sudah membuat rencana, Xiao Yan masih ingin melihat kondisi menarik dari sekte super ini. Aku akan datang dulu. Dalam kata-kata Solomon, dikenal sebagai orang aneh yang menutupi dunia, jadi kondisi yang diberikan bisa menjadi semangat juang dengan kualitas yang cukup bagus. Kata pria kuat Solomon, jiwa yang bertarung. Solomon ini benar-benar bersedia. Changyu juga berkata diam-diam. Semua orang di sini tahu betapa berharganya semangat juang. Setiap kali semangat juang membutuhkan banyak kekuatan kelas atas di sekte tersebut. Kualitas dan kekuatannya juga semakin kuat. Ini juga merupakan simbol dari bintang 9 Dodi yang kuat. Miliki semangat juang.
Dou di bintang 9 yang kuat dengan semangat juang dan Dou di bintang 9 yang kuat yang mengira mereka tidak memiliki semua semangat juang itu seperti langit dan bawah tanah. Jiwa pertarungan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar hal semacam ini, dan dia langsung terkejut. Yang disebut semangat juang berarti bahwa jika Anda melangkah ke pembangkit tenaga Kaisar Dou bintang 9, Anda dapat menyerap semangat juang setelah memasuki peringkat ke-9. Dan semangat juang, dalam arti tertentu, adalah sesuatu yang dapat sangat meningkatkan kekuatan dan efektivitas tempur seseorang. Berkelahi dengan orang-orang, memanggil semangat juang, dan menambahkan beberapa kekuatan aneh dari semangat juang dengan basis kultivasinya sendiri, untuk menangani musuh dengan lembut, ini sedikit mirip dengan kepemilikan peri api Anda. Bagaimanapun, kepemilikan peri apimu sangat sempurna, tetapi semangat bertarungnya tidak begitu lengkap, dan pasti akan ada banyak kekuatan yang meluap. Di 7 alam hari ini, ada total 108 roh juang, dengan bentuk yang berbeda. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa roh juang yang sangat besar belum ditemukan. Namun, penampilan dari semangat juang semacam ini juga cukup ketat. Hanya monster yang berusia lebih dari puluhan ribu tahun yang memiliki peluang sangat kecil. Suara Raja Naga Emas juga terdengar pelan. Tidak heran jika Raja Xuanling ini memiliki keganasan binatang iblis di tubuhnya, jadi. Xiao Yan juga bergumam, jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir tentang semangat juang. Ketika kamu mencapai level itu di masa depan, semangat juang yang kamu miliki pasti tidak sebanding dengan orang-orang ini. Raja Naga Emas berkata, junior telah berterima kasih kepada senior, tetapi hanya saja perjalanan kultivasi tidak bisa terlalu ambisius, jadi junior masih memikirkan 1 atau 2. Xiao Yan juga menjawab dengan lembut. Orang kuat Salomo juga mengerutkan kening, jelas ditolak oleh Xiao Yan ini. Hehehe, Solomon benar-benar murah hati. Tapi Paviliun Wanhua saya tidak memiliki manfaat yang begitu kuat. Jika teman-teman Xiao Yan memilih untuk bergabung dengan Paviliun Wanhua saya, maka saya pikir Paviliun Wanhua juga akan memberi Anda baptisan 1000 bunga. Wanita dari Paviliun Wanhua juga berkata sedikit, tetapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Bukankah Paviliun Wanhuamu selalu hanya menerima murid perempuan? Chang Yu juga sedikit mengernyit. Hehe, biarkan Paviliun Dupa Pembakaran membuat pengecualian untuk menerima murid perempuan, tetapi Paviliun Wanhua kami tidak dapat menerima murid laki-laki. Wanita di Paviliun Wanhua juga berkata tanpa henti. Ketika Chang Yu mendengar kata-kata itu, dia kehilangan kata-kata dan kemudian tidak berbicara. Keluhan antara Paviliun Dupa Pembakaran dan Paviliun Wanhua masih perlu diselesaikan oleh sekte masing-masing. Bagaimanapun, itu adalah keluhan dari generasi yang lebih tua, dan itu terus berlanjut ke generasi mereka. Pembaptisan 10.000 bunga. Pembaptisan Wanhua ini sangat berharga di Paviliun Wanhua. Pemilik Paviliun Wanhua perlu mengambil tindakan secara pribadi dan menggunakan metode khusus. Kotoran dalam tubuh juga akan sepenuhnya dihilangkan, sehingga ki pertempuran di dalam tubuh akan hilang, sangat murni, dan itu juga akan membantu kultivasi di masa depan. Mu Feng juga berkata dengan sedikit iri. Pembaptisan 10.000 bunga ini juga cukup bagus. Ini dapat menghilangkan kotoran dari tubuh dan dapat berkonsentrasi pada kultivasi. Kecepatan kultivasi juga dapat sangat dipercepat, dan kekuatan dalam tubuh saya terlalu berantakan. Ini benar-benar tempat yang bagus. Xiao Yan juga tertawa, jelas, jika dia benar-benar ingin memilih apa yang dibawa oleh Solomon dan Wanhua Pavilion, dia hanya akan memilih Paviliun Wanhua, lagi pula, reputasi Solomon tidak terlalu baik. Meskipun semangat juang itu berharga, itu juga harus dinikmati dengan hidup. Hehehe, Paviliun Wanhua juga bersedia. Sejauh yang saya tahu, baptisan 1000 bunga ini hanya akan diberikan jika Anda mendapatkan banyak prestasi di Paviliun Wanhua. Saya tidak dapat membayangkan bahwa untuk memenangkan Xiao Yan ini, Anda bersedia membayar harga yang begitu tinggi. Orang kuat Salomo juga berkata. Raja Xuanling di samping juga sedikit menggerakkan matanya. Jelas, bahkan jika dia lebih kuat darinya, dia cukup tersentuh oleh pembaptisan ribuan bunga di Paviliun Wanhua bagaimanapun, semangat juang dalam tubuh berada di bawah kultivasi jangka panjang, ini juga akan dicampur dengan beberapa kotoran lainnya. Pembaptisan Paviliun Wanhua ini dapat menghilangkan kotoran, sehingga membuat ki pertempurannya sendiri lebih murni,
dan manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Junior terima kasih senior. Xiao Yan juga berkata dengan hormat, bagaimanapun juga Xiao Yan tidak ingin pergi ke tempat yang penuh dengan wanita. Hehehe, Paviliun Wanhua dan Solomon benar-benar murah hati. Tapi saya tidak memiliki sarana seperti itu di Aula Api Penyucian. Jika Anda bergabung dengan Aula Api Penyucian kami, saya dapat memberi Anda gulungan keterampilan bertarung peringkat abadi. Meskipun pembangkit tenaga di Aula Api Penyucian mengatakannya dengan ringan, dia memperhatikan Xiao Yan di kata-katanya. Gelarnya tidak lemah sama sekali. Dengan mata pembangkit tenaga di Aula Api Penyucian, wajar untuk menemukan aura di antara alis Xiao Yan. Niat membunuh itu jelas tidak dimiliki oleh bunga-bunga di rumah kaca, dan harus dibudidayakan hanya dengan memiliki kehidupan dan kematian yang nyata. Jika Xiao Yan ini bergabung dengan Aula Api Penyucian saya, kami memiliki kepercayaan diri untuk melatihnya menjadi penerus berikutnya. Pembangkit tenaga, Aula Api Penyucian juga berkata diam-diam. Ketika Xiao Yan mendengar ini, pupil matanya juga menyusut. Keterampilan bertarung tingkat abadi, bahkan di antara berbagai sekte di Xuantianshan, di mana kekuatannya seperti awan. Aula Api Penyucian bersedia mengeluarkan benda sebesar itu, yang juga menunjukkan bahwa Xiao Yan dalam posisi yang kuat. Karena suara para ahli di Aula Penyucian, para ahli dari sekte lain di sekitar mereka juga mengerutkan kening. Jelas, bahkan di sekte masing-masing, keterampilan bertarung tingkat abadi ini cukup penting.